Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar apel akbar di lapangan upacara kantor Bupati pada hari Senin 11 November 2024. Apel akbar yang diikuti penjabat Sekda Niko Ubro, staf ahli Bupati, asisten pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini dipimpin penjabat Bupati Semi Huai. Saya hari ini untuk kesekian kalinya ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi sebagai pejabat Bupati Maluku Tenggara, untuk pertama kali saya mengambil apel dengan saudara-saudara dan bersama dengan saudara-saudara, bahkan selalu akan dengan saudara-saudara sampai waktu saya selesai sesuai dengan penugasan itu. Maka kalau kita berpanas-panas di hari ini, di awal pekan ini, di tanggal 11 November ini, itu karena kita mau menggelorakan. Disiplin itu bayarnya mahal, berkeringat harus dibayar. Hal yang berikut adalah bagaimana di tengah-tengah teknologi informasi yang maju pesat. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Ada beda orang pintar dan orang cerdas. Saya tidak menginginkan saudara menggunakan media sosial itu cuma pintar, cerdas. Sebab jadi pintar itu gampang, menyeberang ke kios, beli tolak angin, sebab iklan bilang orang pintar minum tolak angin. Tapi orang cerdas tidak pernah minum tolak angin. Maka jadilah orang-orang cerdas untuk negeri ini dengan menggunakan media sosial yang luar biasa bagusnya. Itu penting. Itu yang saya berharap kita bisa menjadi pengguna-pengguna media sosial yang utama. Mendukung kebijakan pemerintah di sektor pemerintahan dan publik. Kita harus menghidupkan semua citra diri ASN kita sebagai warna baru untuk mendukung seluruh hal-hal yang berkaitan dengan program-program kita ke depan. Itu penting. Tidak usah bicara yang terlalu hebat-hebat. Cukup bicara dari kecil. Kalau tidak bisa melakukan hal besar, lakukan saja hal kecil, tapi dampaknya besar. Itu sudah cukup sama dengan kita melakukan hal-hal besar sekaligus di hidup dan kerja kita. Saya kira itu hal yang membanggakan. Saya kira itu yang menjadi spirit kita di dalam apel perdana ini sebagai wujud kita siap bekerja. Saya apel ini merasa penting untuk menyampaikan sekaligus memperkenalkan diri saya bahwa saya datang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri di Tanah Air. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, para pejabat eselon 3, eselon 2, 3, dan 4, serta jabatan yang lainnya. Saya kira Bapak dan Ibu, per hari ini kita harus bisa melihat betul-betul lompatan-lompatan kerja kita yang strategis. Nilai ukurnya adalah apa yang disampaikan Kepala Bapeda itu waktu bisa sambut dengan Pak Jasmono, itu bukti bahwa kita sedang menuju kepada sebuah perbaikan-perbaikan. Baik di segala sektor di dalam tanggung jawab itu kita harus lakukanlah dengan baik. Kita tidak cuma berpuas diri atas apa yang kita capai hari ini, tapi kita harus kerjakan terus setiap hal sampai waktu itu tiba atas kita. Orang bijak bilang memang tiada harga atas waktu, tapi waktu itu sangat berharga. Memiliki waktu tidak membuat kita kaya, tapi mengelola waktu dengan baik adalah sumber kekayaan, kehebatan, dan kemajuan. Lakukanlah itu sampai waktu itu tiba atas kita. Sebab kita besar karena waktu, tapi kita berhenti atas perintah waktu. Tidak ada orang di antara kita yang mampu menghentikan waktu. Orang-orang cerdas dan orang-orang yang berhasil itu karena mereka menghargai waktu. Karena mereka mengenal waktu. Karena mereka memiliki waktu untuk mengelolanya sebagai bagian dari caranya mengisi panggilan tanggung jawab itu. Bahwa kita ke depan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kekompakan kata kuncinya. Solidaritas adalah kata kuncinya.
Kita siapkan diri itu. Sebab menyatukan orang yang berbeda-beda ini juga melahirkan kegelisahan. Menyatukan orang yang sama dan persepsi itu biasa. Tapi mereka-mereka yang berbeda itu luar biasa. Mungkin sakit hati dari pemimpin. Tapi itu tanggung jawab, itu tantangan yang harus kita kelola. Kita harus wujud menyatakan itu sebagai bahagian dari panggilan. Sebab kita dibayar untuk menyatukan itu. Yang karena tantangan kita mundur. Anggaran berbasis kinerja itu harus memperlihatkan dari waktu ke waktu kinerja kita. Kita pamit dari rumah, ma, pak kita pergi kerja, oma, opa kita pergi kerja. Sampai di kantor kita belok kiri, rumah kopi. Terus anggaran berbasis apa kita? Anggaran berbasis kerja apa kinerja? Ada beda kinerja dan kerja. Orang kerja belum tentu berkinerja, tapi orang kinerja pasti bekerja. Ingat itu dan pegang itu sebagai kata kunci panggilan tanggung jawab dan saudara melayani.